Lanjut Pak Toto, nanti ditutup oleh saudara. Baik, terima kasih. Saya coba untuk menjawab cepat saja. Terkait dengan kematian KPPS itu memang tragedi. Memang tragedi dan saya kira kita bersedih semua. Tetapi setidaknya ada dua solusi. Pertama, ketika muncul korban itu, saya tulis di Kompas waktu itu, saya masih ingat judul artikelnya "I-Rekap untuk Keselamatan Rakyat". Jadi kalau seperti kata Pak Suhanda, KPU memiliki kebijakan yang sama seperti itu, menjadikan rekap menjadi I-Rekap, saya kira bagus. Meskipun tentu saja I-Rekap itu ada bahayanya. Bahayanya apa? I-Rekap itu bahayanya kalau belum muncul trust di rakyat. Orang memberikan suara, tiba-tiba muncul hasilnya kok beda, padahal prosesnya tidak terlihat. Itu bahaya, bisa chaos. Tetapi untuk menghindari kematian KPPS, memang solusi pertama adalah I-Rekap, meskipun memang ada bahayanya. Solusi kedua adalah mengurangi jumlah pemilih tiap TPS. Jadi kalau sekarang di Jawa misalnya satu TPS 400 orang dan itu perlu proses seharian tadi, maka kalau jadi 250 per TPS itu akan mengurangi. Tetapi tentu saja ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Tambah biaya karena TPS-nya banyak. Karena itu kalau seandainya menambah TPS tambah biaya, KPU minta anggaran, ya Pak Mardani dan kawan-kawan jangan pelit-pelit ya Pak. Tambah anggarannya untuk KPU untuk nambah TPS ya, demi keselamatan rakyat Pak Ustadz. Oke. Kemudian yang lainnya saya jawab cepat saja. Terkait dengan yang baru tadi, banyak yang baru. Pertama, serentak, itu kan baru. Kemudian yang kedua, presidennya akan baru Pak. Kan nggak mungkin Pak Jokowi nyalon lagi, dan nggak mungkin juga Pak Jokowi mau jadi cawapres misalnya kan. Dia downgrade dong gitu. Ya? Malu-maluin. Oke. Itu kemudian pertanyaan lainnya tentang tadi legitimasi moral. Secara moral legitimasinya diragukan. Kenapa? Karena tadi money politik dan lain sebagainya. Money politik itu konsekuensi dari kecenderungan kita sendiri yang bergerak ke arah demokrasi liberal. Konsekuensi dari demokrasi liberal adalah persaingan bebas. Konsekuensi dari persaingan bebas adalah memang biaya tinggi, termasuk pada money politik itu, gitu ya. Karena itu sebenarnya para founding fathers kan merancang demokrasi kita itu demokrasi khas Indonesia. Katanya demokrasi kita bukan demokrasi ala Amerika, bukan demokrasi ala Prancis, bukan demokrasi ala Inggris, tetapi demokrasi khas Indonesia, yaitu demokrasi yang mencari keberesan negeri dan keberesan rezeki. Itu namanya sosiodemokrasi. Tetapi kan kemudian kita lebih bergerak pada demokrasi liberal. Nah, konsekuensinya tadi memang uang menjadi tinggi sekali gitu, kepentingan uang menjadi tinggi sekali. Nah, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat berbagai mekanisme agar pertandingan ini, kontestasi ini, atau menurut saya konflik ini bisa lebih dijinakkan. Ya, salah satunya adalah dengan benar-benar mengefektifkan laporan dana kampanye misalnya, dengan pembatasan dana kampanye yang jelas. Dengan pembatasan itu maka sandera uang itu akan bisa dikurangi. Money politik akan bisa dikurangi gitu ya. Ya itu usaha yang bisa dilakukan dalam iklim demokrasi liberal gitu ya. Ya yang terbaik ya seperti itu. Kemudian terkait dengan kecurangan gitu ya. Saya bukan orang KPU jadi mungkin bisa ikut menjawab ya. Terkait dengan kecurangan atau tidak jujur, saya kira KPU itu dibatasi oleh atau dipagari oleh prinsip-prinsip atau asas-asas pemilu ya, profesionalitas, kemudian jurdil, luber jurdil. Nah, saya kira staf atau jajaran KPU yang tidak profesional itu tentu saja bisa Bapak Ibu DKPP-kan misalnya gitu ya. Jadi ada mekanisme yang membuat orang KPU itu mau tidak mau harus profesional. Orang KPU itu mau tidak mau harus netral, harus independen gitu. Karena kalau tidak maka mereka bisa
terutama anggotanya ya, anggota KPU-nya itu bisa katakanlah di DKPP-kan gitu. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang mau tidak mau anggota KPU itu harus profesional, harus netral, ya, independen dan lain sebagainya. Oke, kemudian terkait dengan tadi profesional dan netral, saya kira iya, itu memang sudah ada jaminannya ya. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.